Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nur Akira Sakira dengan NPM 2040605008. Pada video kali ini saya bersama teman-teman saya yaitu Jumelda dengan NPM 2040605014 dan Ratna 2040605016 dan Nuriyasa 2040605040. Kami dari Lokal A3 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Borneo Tarakan. Pada kesempatan video kali ini kami akan membahas tentang sistem ekskresi manusia. Sistem ekskresi merupakan proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Nah, sisa-sisa metabolisme ini berupa senyawa-senyawa atau bersifat toksik atau racun, sehingga jika tidak dikeluarkan dapat menyebabkan terganggunya fungsi-fungsi organ di dalam tubuh. Nah, organ-organ yang berperan dalam sistem ekskresi pada manusia ini meliputi kulit, ginjal, paru-paru, dan hati. Yang pertama yaitu kulit. Kulit merupakan lapisan jaringan perlindung terluar yang terdapat di permukaan tubuh. Kulit termasuk organ ekskresi karena mampu mengeluarkan zat-zat sisa berupa kelenjar keringat. Nah, selain sebagai organ ekskresi, kulit juga berfungsi sebagai alat indera perasa dan peraba. Dan di mana kulit memiliki 3 lapisan. Lapisan pertama yaitu lapisan epidermis, yaitu lapisan kulit ari. Nah, epidermis ini merupakan lapisan kulit paling luar dan sangat tipis. Epidermis terdiri dari lapisan tanduk dan lapisan makhigi. Lapisan tanduk merupakan sel-sel mati yang mudah mengelupas, tidak mengandung pembuluh darah dan serabut saraf, sehingga lapisan ini tidak dapat mengeluarkan darah saat mengelupas. Sedangkan lapisan makhigi merupakan lapisan yang terdapat di bawah lapisan tanduk, yang tersusun dari sel-sel hidup dan memiliki kemampuan untuk membela diri. Lapisan makhigi terdapat pigmen yang dapat menentukan warna kulit dan melindungi sel dari kerusakan akibat sinar matahari. Epidermis merupakan lapisan kulit paling luar yang tersusun dari sel-sel epitel yang mengalami keratinisasi atau pendewasaan. Nah, di mana lapisan ini merupakan beberapa lapisan kulit, antara lain stratum corneum yang merupakan lapisan kulit mati dan selalu mengelupas, serta lapisan stratum granulosum yang mengandung pigmen melanin. Nah, di bawah stratum granulosum terdapat lapisan stratum germinativum yang terus membentuk sel-sel baru ke arah luar menggantikan sel kulit yang terlupas. Nah, lapisan epidermis tidak memiliki pembuluh darah maupun serabut saraf. Perkenalkan, nama saya Nuriyasa dengan NPM 2040605040. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya, yaitu ginjal. Ginjal merupakan komponen utama penyusun sistem ekskresi manusia, yaitu urin. Memiliki sepasang ginjal berukuran sekitar 10 cm. Letak ginjal di rongga perut sebelah kiri dan kanan, ruas-ruas tulang pinggang. Ginjal berfungsi untuk menyaring zat-zat sisa metabolisme dari dalam darah, mempertahankan keseimbangan cairan tubuh, mengekskresikan gula darah yang melebihi kadar normal, dan mengatur keseimbangan kadar asam
basa, dan garam di dalam tubuh. Secara umum, ginjal terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, kulit ginjal, yang merupakan bagian terluar ginjal biasa, disebut korteks renalis, yang berfungsi untuk menyaring darah. Yang kedua, sumsum ginjal, yang merupakan bagian tengah ginjal, yang biasa disebut medula, berfungsi sebagai tempat berkumpulnya pembuluh-pembuluh halus yang mengalirkan urin ke saluran yang lebih besar. Proses yang terjadi adalah reabsorpsi dan augmentasi. Dan yang terakhir, rongga ginjal merupakan bagian paling dalam, biasa disebut pelvis renalis, yang berfungsi untuk menampung urin sementara sebelum dikeluarkan melalui ureter. Baik, perkenalkan saya Jumelda. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai salah satu bagian dari sistem ekskresi pada manusia, yaitu paru-paru. Manusia memiliki sepasang paru-paru, yang mana paru-paru tersebut terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru memiliki satu fungsi utama, yaitu sebagai organ pernafasan. Selain sebagai salah satu bagian dari sistem ekskresi pada manusia dan berperan sebagai salah satu organ pernafasan, paru-paru juga memiliki fungsi untuk mengeluarkan gas-gas sisa dari proses pernafasan seperti yang biasa kita sebut dengan CO2 atau karbon dioksida dan HO2 atau disebut juga dengan uap air. Perkenalkan, nama saya Ratna. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman kelompok saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi hati. Hati adalah berada di dalam rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma yang dilindungi oleh selaput tipis bernama kapsula hepatitis. Hati berfungsi untuk mengreaksikan getah empedu, zat sisa dari perombokan sel darah merah yang telah rusak dan dihancurkan di dalam limpa. Selain berfungsi sebagai organ ekskresi, hati juga berperan sebagai penawar racun, menyimpan glukogen atau gula otot, pembentukan sel darah merah pada janin, dan sebagai kelenjar pencernaan. Sebagai organ yang berperan dalam sistem ekskresi, hati berfungsi untuk merombak sel-sel darah merah yang sudah tua atau rusak. Di dalam hati, hemoglobin pada sel darah merah yang sudah rusak akan diuraikan menjadi globin, zat besi, dan senyawa hemin. Nah, hemoglobin itu sendiri merupakan protein yang mengandung zat besi pada sel darah merah. Zat besi akan disimpan di dalam hati atau dialirkan menuju sumsum tulang belakang. Sedangkan globin digunakan untuk membentuk sel darah merah baru dan metabolisme protein. Sementara itu, senyawa hemin akan diubah menjadi zat warna pada empedu, yaitu bilirubin dan biliverdin. Selain itu juga, hati berfungsi untuk menghasilkan empedu secara terus-menerus. Kayak gimana sih empedu itu? Empedu merupakan cairan berwarna kehijauan dan rasanya pahit. Empedu ini berperan untuk mengeluarkan racun dalam tubuh serta melindungi tubuh dari bakteri. Zat-zat yang tidak baik bagi tubuh akan diserap oleh hati dan dikeluarkan dari tubuh melalui empedu. Zat ini dikeluarkan bersama dengan urin atau feses.